Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang ekonomi moneter Islam ke depan. Nah, bagaimana sih posisi ekonomi moneter dan ilmu ekonomi? Sebagai salah satu cabang ilmu, ekonomi moneter sangat berkaitan dengan ilmu sosial lainnya. Fenomena ekonomi yang terjadi akan terkait dengan bidang ekonomi yang lain. Sebagaimana yang diketahui, ilmu ekonomi merupakan ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam memenuhi kesejahteraan hidupnya. Posisi kegiatan ekonomi akan sangat berkaitan dengan kegiatan di bidang moneter. Nah, bagaimana sih ekonomi moneter dan stabilitas ekonomi mikro? Stabilitas tersebut tercermin pada terkendalinya harga barang dan jasa, adanya perluasan kesempatan kerja dan pengurangan pengangguran, serta adanya kegiatan ekonomi yang semakin meningkat yang ditunjukkan dengan adanya kenaikan dalam pertumbuhan ekonomi. Berjalannya sistem perekonomian yang terkoordinasi dengan baik melalui kebijakan ekonomi yang sinergis merupakan landasan yang kuat dalam menjaga stabilitas perekonomian suatu negara. Nah, bagaimana sih tinjauan sistem moneter saat ini? Dalam perspektif pemikiran Islam, penerapan sistem moneter Islam tidak hanya dilihat dari apakah sistem tersebut dapat memfasilitasi pencapaian sasaran akhir kebijakan secara efektif, namun juga apakah sistem tersebut berjalan secara sehat dan adil. Berikut ini beberapa aspek yang dapat dilihat untuk melakukan evaluasi terhadap penerapan sistem moneter yang berjalan saat ini. Nah, aspek yang dilihat untuk melakukan evaluasi itu ada dua. Yang pertama itu penyelarasan prinsip Islam. Penyelarasan prinsip-prinsip konvensional dengan prinsip Islam atau bahkan yang sifatnya transparansi harus mampu mengakar tidak hanya masyarakat secara individu, namun juga masyarakat secara umum dan diikuti juga dengan transformasi dari sisi institusional. Aspek yang kedua itu peran dan dukungan pemerintah. Pemerintah harus turut serta merumuskan kebijakan yang sinergis dan tidak bertentangan dengan kebijakan moneter sesuai prinsip Islam. Sasaran dan praktik kebijakan pemerintah dirumuskan sedemikian rupa sehingga tidak bertentangan dengan nilai Islam. Selanjutnya itu peluang penggunaan uang emas sebagai mata uang global. Para ahli ekonomi mengatakan bahwa keberhasilan penerapan uang emas pada masa dahulu didukung oleh sistem keuangan dan aktivitas ekonomi secara keseluruhan yang masih sangat sederhana dan belum kompleks. Akan tetapi, pada saat ini, sistem keuangan tidak lagi sederhana dan aktivitas ekonomi sudah semakin kompleks dengan adanya berbagai inovasi di dalamnya. Bagaimana sih konsep uang dalam Islam? Uang secara etimologi berarti kontan atau kebalikan dari tangguh, ditangguhkan. Di dalam Al-Quran sudah dijelaskan di Quran Surah Al-Imran ayat 75 yang artinya, dan di antara ahli kitab ada yang jika engkau percayakan kepadanya harta yang banyak, niscaya dia akan mengembalikannya kepadamu. Tetapi ada pula di antara mereka yang jika engkau percayakan kepadanya 1 dinar, dia tidak akan mengembalikannya kepadamu, kecuali jika engkau selalu menagihnya. Yang demikian itu disebabkan mereka berkata, anjing. Bagaimana sih konsep uang dalam Islam? Uang secara etimologi berarti kontan atau kebalikan dari tangguh, ditangguhkan. Di dalam Al-Quran sudah dijelaskan di Quran Surah Al-Imran ayat 75 yang artinya, dan di antara ahli kitab ada yang jika engkau percayakan kepadanya harta yang banyak, niscaya dia akan mengembalikannya kepadamu. Tetapi ada pula di antara mereka yang jika engkau percayakan kepadanya 1 dinar, dia tidak akan mengembalikannya kepadamu, kecuali jika engkau selalu menagihnya. Yang demikian itu disebabkan mereka berkata, tidak ada dosa bagi kami terhadap orang-orang yang buta huruf. Mereka mengatakan hal yang dusta terhadap Allah, padahal mereka mengetahuinya. Nah, selanjutnya itu permintaan dan penawaran uang. Permintaan uang. Di dalam permintaan ada beberapa teori, yaitu teori permintaan uang klasik. Teori permintaan uang klasik tercermin dalam teori kuantitas uang,
Yang kedua itu teori permintaan uang modern. Menurut Friedman, permintaan uang dipengaruhi oleh faktor-faktor yang sama yang mempengaruhi permintaan aset. Kedua itu penawaran uang. Penawaran uang yang diterjemahkan dari istilah Inggrisnya yaitu money supply dalam bahasa Indonesia lebih sering dinyatakan sebagai uang beredar. Dalam penawaran uang harus dibedakan antara mata uang dalam peredaran dan uang yang beredar. Nah, bagaimana sih peran uang dalam sistem moneter Islam? Dalam sistem moneter ekonomi, pengaturan jumlah uang beredar diatur dengan cara menambah atau mengurangi jumlah uang yang beredar. Kebijakan moneter dapat digolongkan menjadi dua. Yang pertama, kebijakan moneter ekspansif, yaitu suatu kebijakan yang bertujuan menambah jumlah uang yang beredar. Yang kedua itu kebijakan moneter kontrantif atau kebijakan uang ketat, yaitu kebijakan yang bertujuan mengurangi jumlah uang yang beredar. Bagaimana pandangan Islam tentang uang? Islam memandang uang hanyalah sebagai alat tukar, bukan komoditas atau barang dagangan. Uang adalah sarana dalam transaksi yang dilakukan dalam masyarakat, baik untuk barang, produksi, maupun jasa, baik itu uang yang berasal dari emas, perak, tembaga, selama itu diterima masyarakat dan dianggap sebagai uang. Islam sangat menganjurkan penggunaan uang dalam pertukaran. Salah satu bentuk pertukaran di zaman dahulu adalah barter, di mana barter ini adalah kegiatan tukar-menukar barang yang terjadi tanpa perantaraan uang. Nah, selanjutnya itu dinar dan dirham sebagai standar uang. Menurut jumhur ulama fikih 4 mazhab, mereka sepakat bahwa nisab emas adalah sebanyak 20 miskal atau 1 dinar sama dengan 1 miskal. Bahwa nisab zakat harta untuk 20 dinar sama dengan 88,84 gram emas murni, maka menjadi 1 dinar sama dengan 4,4432 gram. Ulama besar Imam Ghazali dalam bukunya yang legendaris Ihya Ulumuddin mengungkapkan bahwa Allah menciptakan emas dan perak agar keduanya menjadi hakim yang adil dalam memberikan nilai atau harga. Dengan emas dan perak pula manusia bisa memperoleh barang-barang yang dibutuhkannya. Nah, apa sih jumlah uang yang beredar? Jumlah uang beredar didefinisikan sebagai the total quantity of money in the economy, jumlah atau keseluruhan uang dalam suatu perekonomian. Definisi tersebut sangat bersifat umum dan dinamis serta berbeda antara satu negara dengan negara lain. Misalnya, jumlah uang beredar dalam konteks perekonomian Inggris berbeda dengan perhitungan jumlah uang beredar di Indonesia.